Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tenaga kesehatan, terutama untuk mahasiswa akhir sanitasi lingkungan D3 atau D4. Kali ini saya akan memberikan bagaimana caranya mengenal soal-soal hukum sanitasi lingkungan, kemudian struktur apa saja yang ada pada soal hukum sanitasi lingkungan, serta kunci yang paling utama adalah kisi-kisi yang akan keluar di sanitasi lingkungan. Oke, sebelum mulai, dukung channel ini agar terus berkembang, konsisten, dan semoga bermanfaat. Nah, sebelum ke inti kuncinya, saya akan memberikan gambaran mengenai proses perjuangan Anda untuk mendapatkan STR, surat tanda registrasi, yang nantinya berguna untuk di dunia kerja. Jadi langkah pertama Anda harus pendaftaran UKOM dulu. Ini melalui uknakes.kemendikbud.go.id. Kemudian pelaksanaan UKOM-nya yaitu melalui computer based test, yaitu CBT. Kalau nggak salah, sanitasi lingkungan itu jadwal pelaksanaannya di bulan Juni kalau nggak salah. Nah, ada waktu bagi Anda untuk belajar, berlatih soal-soal, latihan-latihan soal mengenai sanitasi lingkungan. Kemudian setelah itu Anda akan mendapatkan STR. Semoga tahun ini 2022 lulus dengan kompeten agar kalian dapat melanjutkan, bisa lulus di kuliahnya, kemudian mendapatkan pekerjaan. Nah, ketika mendapatkan STR ini, Anda disebut dengan kompetensi bidang sanitasi lingkungan. Itu artinya sebagai kemampuan seseorang yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam melaksanakan tugas sanitarian yang profesional sesuai standar profesi yang ditetapkan. Ini nantinya yang dibutuhkan ketika kerja. Apalagi sekarang di dunia usaha, dunia kerja itu pasti nanti membutuhkan persyaratan, salah satunya itu STR aktif sesuai dengan bidangnya. Nah, di dunia kerja, terutama di sanitasi lingkungan, itu sudah ditetapkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia dalam bidang sanitasi lingkungan. Artinya, uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki orang sanitarian untuk melakukan pekerjaan atau tugasnya atau menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional. Nah, ini sudah ditentukan mengenai kompetensi. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan mendapatkan STR itu ya, kalian harus pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya itu sesuai dengan yang diharapkan dari dunia kerja. Nah, sampai sini paham ya gambarannya. Jadi nanti soal-soalnya pun akan mengarah kepada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, ini gambaran garis besar dari soal UKOM, yaitu soal kasus, case study atau analisa, kemudian berupa clinical kompetensi, itu berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Artinya soal-soal tersebut itu teori, aplikasi teori yang berada atau di dalam kehidupan berdasarkan prodi masing-masing. Misalkan penggunaan alat, teknik pengambilan sampling, kemudian sikap kita atau langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh sanitarian itu apa ketika menggunakan alat tersebut, dan lain sebagainya. Nah, ini dalam soal UKOM rata-rata soalnya itu ada 3 jenis, yaitu vignette, lead-in, dan option. Vignette itu kasus. Kalau kita sering sebut dengan soal cerita yang berisi informasi atau data yang nanti akan
ditanyakan kepada lead in. Lead in ini ya pertanyaan dari berdasarkan kasus yang di atas. Kemudian option ini pilihan jawaban. Biasanya pilihan jawaban ini bersifat homogen, artinya jawaban yang tepat akan hampir mirip dengan jawaban-jawaban yang lain. Seperti itu. Nah, ini lebih jelasnya di sini. Contohnya itu seorang sanitarian akan melakukan pengukuran parameter pencemaran udara di setiap pabrik, di sekitar pabrik semen PTX. Masyarakat banyak yang mengeluh terhadap pencemaran debu yang ditimbulkan oleh pabrik tersebut. Nah, ini disebut vignette atau soal cerita atau kasusnya. Kemudian di lead in atau pertanyaannya yaitu metode apa yang paling tepat untuk mengukur parameter pencemaran di atas. Nah, kemudian ini ABCDE-nya ini optionnya pilihannya. Nah, tips and tricksnya biasanya di vignette itu, di kasus itu, di kalimat pertama, ini saya contohkan ya. Di kalimat pertama ini adalah sampai titik PTX. Ini adalah kalimat utama atau masalah utama yang nanti akan mengarah kemana si pertanyaan ini. Yaitu ada pada pengukuran parameter pencemaran udara. Berarti fokusnya ke sini. Adapun untuk kalimat berikutnya itu adalah kalimat penjelas atau kalimat pendukung dari kalimat pertama. Ini bersifat ya ada data, informasi. Nanti agar fokus ke pengukuran parameter pencemaran udara. Dan ternyata di pertanyaannya pun ini menanyakan metode paling tepat untuk mengukur parameter pencemaran di atas. Jadi di sini ada lagi parameter pencemaran. Artinya fokusnya ke mengukur parameter pencemaran. Dan dipertegas di awal metodenya apa. Nah, itu tips dan triksnya. Jadi diingat bahwa kalimat pertama itu adalah kalimat utama masalah tersebut. Terfokus pada apa. Nah, nantinya kalian baca lagi ke kalimat selanjutnya berupa ini kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat ini bisa berupa satu ataupun dua kalimat. Dan jawabannya juga ini homogen, artinya sama. Itu ini berkaitan dengan metode-metode yang harus dilakukan pada pengukuran parameter pencemaran udara. Oke, cukup jelas ya. Nah, ini kunci yang Anda harus pahami bahwa hasil kisi-kisi ini saya dapat melalui analisa saya, melalui soal-soal hukum tahun lalu, kemudian dari webinar-webinar yang saya ikuti, kemudian dari orang yang pernah membuat yang menge-share kisi-kisi ataupun hal-hal apa saja materi yang harus diberikan saat hukum sanitasi lingkungan. Nah, ini kisi-kisi hasil dari analisa saya. Itu ada penyehatan air, penyehatan limbah cair, penyehatan udara, penyehatan tanah dan limbah padat, penyehatan minuman dan makanan, pengendalian vektor, sanitasi total berbasis masyarakat, sanitasi transportasi pariwisata dan matra, sanitasi rumah sakit, dan sanitasi industri dan K3. Nah, dari materi-materi ini terfokus juga pada biasanya ya teori, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini biasanya nanti berupa parameter-parameter yang harus digunakan, kemudian alat apa saja yang harus digunakan, penerapannya di lapangan, kemudian metode-metode apa saja, prosedurnya, tata cara,
kemudian penggunaan alat, kemudian sikap kita terhadap suatu metode ataupun menggunakan alat. Nah, itu sekelumit nantinya yang pada intinya materi ini adalah teori aplikasi mengenai pengetahuan, keterampilan, sikap. Nah, itu perlu digarisbawahi, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Itu yang harus dikuasai melalui materi-materi ini. Oke, cukup jelas ya. Kalau tidak jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, next. Untuk upload selanjutnya, stay tune ya. Untuk di channel ini, kita akan belajar bersama, berlatih bersama soal-soal, latihan soal hukum sanitasi lingkungan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.